Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengangkat kedua tangan kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, momen Idul Fitri, saya sampaikan sebuah hadis Nabi dari sahabat Wahab bin Munabbah, di mana beliau berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna iblisa alela'natu yasihu, sungguhnya iblis laknatullah itu menjerit fikuli idin, setiap hari lebaran. Jadi nih malam ini kalau kita tahu mendengarin ya, iblis menjerit. Kalau malaikat mah semalam nangis, tapi beda. Malaikat menangis itu prihatin kepada kita nih, karena Ramadan yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan berlalu. Nah itu udah ada ya, kurang lebih durasi di YouTube-nya yang judulnya Malaikat Menangis di Malam Idul Fitri ya, ada ya. Semalam saya merilis. Insya Allah ini juga nih ada bakal nih besok ya ada ya. Ini temanya iblis menjerit. Nah, kalau iblis menjerit kenapa nih? Nanti ya. Karena menjerit itu iblis, maka anak buahnya ya pada datang tuh, kumpul. Terus kata para anak buahnya, jadi iblis mah kepalanya nih, anak buahnya mah setan apa gitu ya. Kata anak payakulunya, maka berkata tuh anak buahnya, ya Sayyidana, wahai pemimpin kami, man agdobaka, siapa yang telah membuat kamu murka, inna nuksiruhu, sungguhnya saya akan pasti hancurkan tuh, akan kami hancurkan. Jadi peduli banget nih anak buahnya iblis pada ya. Bayakulu, maka berkata iblis, la saya enggak ada apa-apa sih. Walakinallaha, tetapi yang aku sayangkan nih, Allah Ta'ala qad ghafara, itu sungguh sudah mengampuni lihadzil umati, pada umat ini, yakni kita. Fi hadzal yaumi, pada hari ini nih. Kata iblis, ya saya udah berupaya setahun nih untuk menjerumuskan, menyesatkan. Nah hanya gara-gara Idul Fitri ini diampuni, makanya itulah yang saya sesalkan. Makanya Assalamualaikum nih mulai saat ini antus giluhum, lalaikan mereka bilazati, dengan kelezatan, wasawati, dan keinginan-keinginan, bahkan wasurbil khomri, dan minum arak, hatta yubgiduhum, sehingga hatta yubgidahum, sehingga murka kepada mereka Allah. Jadi ini walaupun katanya Ramadan kemarin ya, itu iblis termasuk anak buahnya dibelenggu, ini sekarang dilepas lagi nih. Jadi disuruh untuk melalaikan umat Nabi Muhammad khususnya nih ya. Untuk apa? Untuk menikmati, untuk memuaskan tentang kelezatan-kelezatan makanan, bahkan keinginan-keinginan. Makanya nih, jangan karena bebas ya, yang kemarin-kemarin mau pagi kita itu nggak boleh makan, nggak boleh minum ya, ini dipuas-puasin. Itu kaget. Makanya jangan heran kadang-kadang kalau Ramadan, kalau lebaran itu orang banyak yang mencret tuh ya. Enak ke dokter tuh, makanya kudu bisa ngatur kita ya. Nah apalagi nih, khususnya nih anak muda nih ya, jangan karena saking bebasnya sampai pesta, naudzubillah, itu minuman keras, yang akhirnya bukannya Allah senang malah murka, naudzubillah min jalik. Nah makanya nih, bagi orang yang punya akalnya normal ya, ini kudunya
bisa menahan dirinya pada hari lebaran ini daripada keinginan-keinginan, apalagi yang namanya larangan-larangan ya, termasuk tadi minum keras. Justru mereka itu kudunya melanggengkan ketaatan nih. Jadi syukur-syukur sih yang selama Ramadan ini kita bisa sholat di awal waktu berjamaah ya. Ini kita tingkatkan, paling enggak kita pertahankan. Jangan Ramadan mau begitu disiplin, giliran Syawal kesononya enggak, gagal gitu ya. Jadi kesuksesan Ramadan itu setelah Ramadan ini. Nah berkenan ini, makanya nih Rasulullah SAW bersabda ya, ijtahidu, sungguh-sungguhlah yaumal fitri pada hari lebaran, bisodakoti, bersodakoh tuh. Makanya kalau lebaran orang-orang suka meresen tuh ya. Ini memang ada nih sebenarnya. Ya, terus wa amalil khair, amalan kebaikan. Ya seperti umpamanya ya kita silaturahmi ya. Nah minas sholati termasuk sholat tuh. Juga wa zakati, zakat. Ya, alhamdulillah udah kemarin ya. Wa tasbihi, dan tasbih juga wa tahlil, tahlil tuh. Jadi intinya mana di momen Idul Fitri ini ya, kita jangan lalai, justru kita tetap harus disiplin untuk ibadah, khususnya sholat ya. Jadi jangan gara-gara itu takbiran, nah itu sholat terbengkalai, kesiangan, ketinggalan, lewat waktu, itu jangan sampai ya. Nah jadi apa sebabnya nih? Fa innahu, maka sesungguhnya al yaumul ladzi, inilah hari yang mana yakfirullahu, Allah mengampuni, fihi, pada hari tersebut, junubakum, dosa-dosa kalian, wa yastajibu, dan Allah mengijabah doakum, akan doa-doa kalian, wa yanjuru, bahkan Allah melihat ilaikum, kepada kalian, birahman, dengan rahmat. Makanya nih, karena momen Allah mengampuni dosa-dosa, kita banyakin tobat. Karena momen Allah itu mengampuni doa, nah kita banyakin doa. Dan Allah melihat dengan rahmat, harus kita tingkatkan ya kasih sayang kita kepada sama. Nah intinya di malam Idul Fitri ini kita ada beberapa amalan yang memang ini sifatnya tahunan. Ya syukur-syukur sih masih pada ingat ya. Ya kalau yang lupa hitung-hitung ingetin. Nah kalau yang masih ingat supaya lebih mantap. Nah diantaranya nih ya adalah tentang bacaan mandi dan sholatnya, itu aja ya. Jadi untuk mandinya nih besok adalah hukumnya sunnah. Itu mulai waktunya dari tengah malam nyampe maghrib ya, maghrib besok nih. Nah itu makanya boleh malam, boleh siang, boleh sore. Karena memang mandi Idul Fitri mah kaitannya bukan dengan sholat, tapi dengan hari berhias. Makanya walaupun nggak sholat juga tetap sunnah mandi ya. Nah mandinya tuh, cuma yang paling terbaik mandinya mau berangkat sholat tuh. Nah bagaimana niatnya nih? Niatnya gini ya, lafadznya nih. Nawaitul gusla miyaumi idil fitri sunnatal lillahi ta'ala. Hafal ya? Kalau nggak hafal bisa dibuka di YouTube, judulnya Amalan Idul Fitri. Itu udah saya rilis kurang lebih 5 hari yang lalu ya. Ada udah. Nah mandinya seluruh badan ya, seluruh badan kayak kita mandi wajib gitu. Nah itu. Kemudian untuk sholatnya ya 2 rakaat. Kemudian rada beda dengan sholat yang lain nih. Ya untuk niatnya gini aja. Usolli sunnatal li'idil fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya niat saya sholat usolli ya, sunnah Idul Fitri 2 rakaat makmum. Kalau makmuman makmum ya, kalau imaman matu imam.
Nah kalau sendirian udah, jangan pakai imaman, jangan pakai mamuman. Emang boleh sendiri? Boleh. Makanya kalau ketinggalan, ya jangan kita tinggalin. Sholatnya sendiri enak, nggak pakai khutbah lagi. Nah jadi itu. Nah bacaannya nih yang mantap beda nih. Jadi habis takbir sama biasa. Takbir itu dibarengi dengan niat ya. Jadi begitu usolli sunnatal idul fitri rahmatan lillahi ta'ala Allah masuk pintu niat yang artinya tadi saya sholat sunnah idul fitri 2 rakaat ngamunkan Allah Ta'ala. Habis itu baca doa kita biasa. Nah kalau banyak itu katanya cepet amat habis takbir lagi, udah baca doa kita yang pendek aja ya. Yang itu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Habis takbir Ratul ihram tuh yang wajib hukumnya takbir lagi 7 kali. Ini mah sunnah. Makanya seandainya ada si imam kekurangan, jangan dikomplain lah, itu mah sunnah ini ya. Nah bacaannya nih dari takbir ke takbir yaitu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tuh gitu ya. Nah baru baca auzu, kemudian Fatihah pasti dengan bismillah. Nah udah kalau si mamumah udah nggak usah baca surat ya, dengerin aja. Nah kalau si imam kalau hafal itu baca surat Qaf, kalau nggak hafal apa aja. Nah udah singkat, ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk antara 2 sujud, sujud kedua, kemudian bangun lagi. Kan baca tuh Allahu Akbar ya. Nah itu kalau memang dia duduk istirahat dulu, duduk sejenak, itu sunnah angkat tangan. Kalau enggak, dia langsung aja, itu enggak sunnah angkat tangan, tapi dia keleh, kurang ataupun dia enggak dapat 2 kesunahan tuh ya. Ya ini duduk istirahat dan angkat tangannya gitu. Nah jadi begitu berdiri, takbir lagi 5 kali. 5 kali. Jadi kalau rakaat pertama tadi 7 kali, kalau rakaat kedua 5 kali gitu ya. Nah baru sama bacanya tadi dari takbir ke takbir, yaitu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah beres tuh cerita ya udah. Nah itulah mungkin kesimpulannya ya. Untuk lebih jelasnya sekali lagi bisa disimak di YouTube yang judulnya Amalan Idul Fitri ya, lebih jelas sana ya. Jadi yang punya HP ada YouTube-nya, buka aja kata kuncinya Amalan Idul Fitri, apalagi di situ ada umpamanya nama saya insyaallah ya. Nah mungkin cukup sebagai peringatan bagi yang lupa dan memberitahukan bagi yang belum tahu. Mudah-mudahan manfaat. Selanjutnya mari kita angkat kedua tangan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para ahli kubur kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya bahkan dilipat gandakan, terutama diri oleh Allah Subhanahu wa taala, serta insya Allah semuanya juga akan kembali kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu anna sabi rasulil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda yuafi ni'am wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalli wajhika wa li azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunajjina biha min jami'il ahwal afat wa taqdirana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Tarfana binda ta'ala darajat wa tuballighna bi asman ghayati min jamil khairati fil hayati wa bil maut innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lana wa li walidina wa li masyikin wa li ikhwanil jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin sallallahu ya'i minul amwat. Allahumma ij'al wasin sawaba qiraatina wa istighfarina wa tahlilina wa tasbihina salawatina ala sayyidina Muhammad sahadiatan minna wa silah rahmatan wa barakatan samilah ila batin nabil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ala juri ahli baiti sumailan rati jami'il lanjur musallin wal awliya wa syuhada wa salawatu wa ta'ala amin dan malaikatul karabin jami' masai kulli mana jalan peta khususan saya muhaidin nabil karim jani qadir siril aziz sumaila arwah jami'al kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimat Allah ya amin alamat khususan ahli kubur hajil qaryah
khususan ahli kubur al-hadirina fi hadzal majlis. Allahumma ighfir lahum warham khususan man hadina bi asma'ihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al hubun hubarin niran. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la ta'tina ba'dahum fil lana wa lahum wa li ikhwanina alladzina sambil in wa taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa zakatina wa ta'abuna tamin taksirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sayyidina qulubana sabit imanan wa sinna malana wa wasi arzaqana wa ilm fariqar libana sin adni di awajana fid dunya dunul akhir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawfiqan qabla rahmatin lil maghfirati ba'dal maut. Allahumma hawwina fi sakarati wa najat minal walafan minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin. Allahumma asil maqasidana fid dunya wal akhirah wa baligh minal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli salim ala jami'il anbiya'i alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan maklum serta mudah-mudahan manfaat. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlisin lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allah